Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil tugas akhir web dinamis dengan tema Human Resource Management. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Sangat Hindutoro, NIM L218-0003, kelas A. Nur Fitria Milani, NIM L218-0012 dari kelas A. Dan Novera Diah Ayuning Tias, NIM L218-0026 dari kelas A. Untuk pembagian tugas dan presentasi sendiri, Sangat Hindutoro, form dan data presensi, form login, data admin, dan data pegawai. Kemudian Nur Fitria Melani, data departemen, halaman tentang, data penjadwalan, dan logout. Yang terakhir Novera Diah Ayuning Tias, data penggajian, data cuti, data lembur, dan data jadwal. Website ini memiliki dua level user, yaitu admin dan karyawan. Tugas dari admin sendiri adalah mengelola seluruh data website, mulai dari data karyawan, departemen, jadwal, dan sebagainya. Untuk presensi karyawan, cukup mengisikan NIP pada saat jam masuk maupun jam keluar. Ini adalah script untuk koneksi menghubungkan ke server localhost dengan database HRM_20, dan ini adalah tampilan database-nya. Ada tabel admin, cuti, departemen, gaji, jadwal, karyawan, lembur, penjadwalan, dan presensi. Kembali lagi ke script, ini ada untuk source code presensi. Nah, apabila presensi yang dilakukan adalah ini memilih presensi sama dengan keluar, maka melakukan query update di mana jam keluar sesuai dengan waktu pada saat melakukan presensi tersebut. Dan juga apabila presensi yang dipilih masuk, maka melakukan query insert ke tabel presensi dengan NIP dan jam masuk sesuai waktu pada saat itu. Nah, kemudian ini adalah script untuk form presensinya. Kemudian balik lagi, kita coba untuk melakukan presensi dengan nama NIP B21, kita pilih masuk. Nah, berhasil dimasukkan. Baik, kemudian kita sekalian coba untuk presensi untuk jam keluar. Nah, setelah selesai, sekarang saatnya kita masuk ke halaman admin. Nah, untuk form login-nya seperti ini dan source code-nya nah seperti ini. Dia akan memverifikasi dengan inputan yang dimasukkan dengan data admin yang ada di database. Apabila sesuai, maka akan redirect ke halaman admin/index.php, yang dimana ini adalah halaman home dari website ini. Kemudian ini ada form login-nya seperti ini. Lanjut, login. Nah, di sini adalah halaman dashboard atau home. Kemudian di sini ada menu manajemen admin, presensi, manajemen pegawai, departemen, tentang, dan penjadwalan. Kita mulai dari manajemen admin. Untuk manajemen admin di sini ada tabelnya yang terdiri dari username, password, first name, dan last name. Di sini ada fungsi untuk cari data admin, tambah, edit, dan delete. Kita coba untuk tambah admin. ADM choose file. Nah, kita kasih gambar Kaido, save. Kita lihat, nah berhasil masuk ya. Kemudian kita coba untuk melakukan edit, ubah menjadi ADM1, dan choose file, ganti dengan gambar Luffy. Oke, update. Oke, data berhasil diupdate ya, masuk semua. Kemudian kita coba cari Sukijan misalnya. Nah, ini menampilkan data dari Sukijan.
kemudian delete. Kita coba delete untuk data ini. Nah, berhasil dihapus ya. Untuk scriptnya seperti ini, data admin. Di sini untuk tampilan tabelnya, bagian sini ada kolom username, password, first name, last name, foto, itu. Kemudian di sini ada script untuk delete-nya. Di sini ada untuk update. Di sini ada untuk insert. Dan yang terakhir bagian bawah di sini ada script untuk search tabel admin ya. Nah, untuk search-nya sendiri ini berdasarkan keyword yang dimasukkan. Nah, kemudian dicocokkan apabila data yang ada di tabel admin dicocokkan dengan keyword, apabila sesuai maka akan dimunculkan. Seperti itu. Nah, untuk fungsinya sendiri, function tambahnya seperti ini untuk tambah admin. Yang ini sampai sini. Kemudian di sini ada function untuk update admin ya, update admin. Kemudian ada function delete admin dan function upload. Untuk function upload sendiri ini digunakan untuk mengupload foto pada saat insert ataupun update data admin. Seperti itu. Kita lanjut ke websitenya. Kemudian ada data presensi ya. Jadi setelah karyawan melakukan presensi, maka datanya akan masuk ke dalam tabel ini, kemudian dapat dikelola oleh admin, sama seperti data admin ya, dapat dicari, tambah, edit, dan delete. Untuk kita coba tambah presensi ya, kita tinggal memilih NIP atau nama di sini, kita pilih salah satu, kemudian ini tidak usah diisikan karena akan diisi otomatis dengan tanggal dan waktu saat ini. Nah, ini masuk, jam keluarnya kosong karena tidak diinputkan, maka apabila ingin menginputkan data jam keluar maka kita tinggal edit, tidak perlu diisi karena otomatis, tinggal update. Nah, masuk, berhasil. Kemudian untuk mencari data presensi sama, kita coba salah satu. Nah, sesuai. Oke, kemudian kita misalnya ingin mendelete salah satu data presensi juga bisa. Seperti ini, right? Oke, langsung ke scriptnya. Jadi scriptnya adalah seperti ini untuk data presensi. Di sini ada tabelnya. Di sini ada tabelnya. Kemudian di sini ada script untuk delete-nya. Kemudian untuk ada update, ada insert, dan juga ada script untuk search data presensi. Untuk function presensinya, modelnya sama seperti function admin ya, yang membedakan hanya data yang digunakan. Tambah presensi, update, delete, itu saja. Kemudian search presensi. Nah, search presensi ini sama juga, mencari data presensi berdasarkan keyword yang dimasukkan, dan apabila datanya tidak ada atau tidak sesuai maka menampilkan kosong seperti ini. Oke, lanjut ke halaman pegawai, data pegawai. Nah, untuk data pegawai sama untuk fungsi-fungsinya, dan di sini ada data untuk NIP, divisi, nama, jenis kelamin, sampai tanggal masuk. Kita coba untuk menambah pegawai dengan NIP misalnya divisi logistik, nama Bambang, laki, umur 30, ini alamat Solo misalnya, jabatan staf, misalnya today, simpan. Bambang, oke, masuk, berhasil.
Kemudian kita coba untuk cari nama bank. Nah, tidak hanya itu saja, cari data pegawai ini bisa dicari berdasarkan NIP, divisi, jenis kelamin, umur, tanggal lahir, alamat, sampai tanggal masuk. Kita coba untuk divisi logistik. Nah, berhasil ya. Nah, sekarang kita coba untuk edit. Nah, di sini kita coba edit divisi departemen keuangan misalnya, kemudian alamat Wonogiri misalnya, umur 31, 19, 89 misalnya, staff manager, kemudian untuk tanggal masuknya tanggal 3, update. Nah, masuk ya. Oke, sesuai semua, masuk. Nah, setelah itu kita coba untuk delete. Oke, berhasil. Untuk scriptnya, pegawai seperti ini. Sama ya, intinya sama. Yang membedakan hanya data-datanya saja. Nah, karena ini menggabungkan dua tabel antara karyawan dan divisi, maka diperlukan query join ya. Diperlukan query join untuk menggabungkan kedua tabel tersebut agar dapat menampilkan data karyawan dan data departemen. Seperti itu. Nah, di sini ada script untuk delete, update, insert, dan ada script untuk search-nya. Ini fungsinya sama. Di sini ada tambah pegawai, ini ada untuk update pegawai, kemudian delete pegawai. Nah, di sini adalah script untuk search pegawai. Sama ya intinya. Select-nya ini juga dijoinkan dengan departemen. Oke, apabila sesuai maka akan ditampilkan data sesuai dengan keyword yang dimasukkan. Berikut tampilan dari manajemen data gaji pegawai yang terdapat di dalam website kami. Terlihat fitur untuk pencarian data, kemudian tombol tambah untuk menambahkan data, tombol cetak untuk mencetak data yang tersedia. Kemudian tabel yang berguna untuk menampilkan data-data yang telah dimasukkan. Kemudian kami akan mendemokan bagaimana halaman ini bekerja. Untuk menambahkan data, kita klik tombol tambah dan muncul form input yang terdiri dari kode gaji, nama, gaji pokok, jam lembur, upah lembur, dan total. Kemudian kita isi sesuai data yang dibutuhkan. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Dapat terlihat di dalam tabel bahwa data yang telah kita masukkan dapat ditampilkan. Kemudian untuk mengubah data, kita klik tombol edit pada salah satu baris data yang hendak diubah. Kemudian kita pilih data mana yang hendak diubah. Maaf, maksudnya kolom mana yang hendak diubah. Misal untuk gaji pokok yang tadinya 500.000 kita ubah menjadi 600.000. Jika sudah, kita klik tombol update. Dapat terlihat di dalam tabel untuk nama Aziz, gaji pokok yang tadinya 500.000 menjadi 600.000 dengan total menjadi 680.000. Untuk menghapus data, kita klik tombol delete pada salah satu baris data yang hendak dihapus. Terdapat konfirmasi delete data gaji. Kemudian kita klik tombol delete. Terlihat di dalam tabel data Aziz dengan gaji pokok 600.000 dan total 680.000 sudah tidak ada. Itu artinya data yang tadi kita pilih berhasil dihapus. Untuk fitur pencarian data,
tersedia kolom pencarian. Kemudian kita coba untuk mencari data yang hendak kita cari. Contoh saja, Bank Jago. Terlihat di dalam tabel menampilkan nama Bank Jago. Kemudian jika kita mencari data yang tidak terdapat di dalam tabel, maka tabel tidak akan menampilkan data apapun. Kemudian untuk untuk mencetak data, kita klik tombol cetak. Maka terlihat di dalam tampilan berikut merupakan hasil PDF dari data tadi yang kita masukkan. Pada halaman gaji terdapat strip seperti berikut ini. Terdapat query untuk menampilkan data dari 3 tabel, yaitu gaji, karyawan, dan lembur. Pada tabel karyawan hanya menampilkan data dari kolom nama, dan pada tabel lembur hanya menampilkan data pada tambahan jam. Hal ini dapat dilakukan karena pada tabel gaji terdapat FK dari karyawan yaitu NIP dan FK dari lembur yaitu ID lembur. Dapat terlihat stripnya secara keseluruhan seperti ini. Kemudian untuk fungsi pada gaji yang tersedia itu yaitu untuk menambah gaji dengan menggunakan query insert, kemudian update dengan menggunakan query update gaji yang di dalamnya terdapat join pada tabel karyawan dan tabel lembur, kemudian query delete untuk menghapus data. Berikutnya adalah halaman manajemen data cuti. Seperti pada halaman sebelumnya, fitur yang tersedia pun sama. Hanya saja pada halaman ini tidak tersedia fitur untuk mencetak. Kemudian untuk menambah data, seperti biasa kita klik tombol tambah. Muncul form input yang terdiri nama, lama cuti, tanggal masuk, alasan. Kemudian kita masukkan data yang dibutuhkan. Kemudian kita klik tombol simpan. Terlihat di dalam tabel data yang tadi kita masukkan dapat ditampilkan. Kemudian kita klik tombol edit pada data yang ingin diubah. Kita ubah data pada kolom yang hendak diubah. Misal untuk alasan yang tadinya keluar kota kita ubah menjadi sakit. Kemudian kita klik update. Terlihat data dengan nama Aziz yang tadinya alasannya keluar kota menjadi sakit. Kemudian kita klik tombol delete untuk menghapus data yang hendak kita hapus. Terdapat konfirmasi untuk menghapus. Kita klik lagi tombol delete. Terlihat di dalam tabel data dengan nama Aziz, lama cuti 2, kemudian alasan sakit sudah tidak ada. Itu artinya data telah berhasil dihapus. Berikutnya adalah manajemen data lembur pegawai. Seperti pada halaman sebelumnya, yaitu data cuti, fitur yang tersedia pun sama. Kemudian untuk menambah data, seperti biasa, kita klik tombol tambah. Terdapat form input yang terdiri dari ID, nama, dan tambahan jam. Kita isikan sesuai data yang dibutuhkan. Kemudian kita klik tombol simpan. Terlihat di dalam tabel, data yang tadi kita masukkan dapat ditampilkan. Untuk mengedit data, kita klik tombol edit pada baris data yang hendak diubah. Kita ubah tambahan jam yang tadinya 5 menjadi 6. Kemudian kita klik update. Terlihat di dalam tabel tambahan jam dengan data nama Aziz, tambahan jam 5 menjadi 6. Untuk menghapus data, kita klik tombol delete pada baris data yang hendak dihapus. Muncul konfirmasi untuk menghapus. Kita klik tombol delete. Terlihat di dalam tabel dengan data dengan nama Aziz dan tambahan jam 6 sudah tidak ada. Itu artinya data telah berhasil dihapus. Berikut ini adalah strip untuk
halaman lembur dan cuti. Karena pada halaman lembur dan cuti memiliki prinsip yang sama, yaitu menampilkan data dari dua tabel, yaitu lembur dan karyawan, di mana pada tabel karyawan hanya menampilkan data pada kolom nama. Hal ini dapat terjadi karena terdapat proses join antara kedua tabel tersebut. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat strip berikut ini. Kemudian fungsi yang ada pada kedua halaman tersebut yaitu sama seperti menambahkan dengan query insert, terus mengubah dengan query update, dan menghapus dengan query delete. Berikutnya adalah halaman manajemen data jadwal. Seperti pada halaman sebelum-sebelumnya, fitur yang tersedia pun sama. Untuk menambahkan data, seperti biasa kita klik tombol tambah jadwal. Terdapat form yang terdiri dari kode jadwal, jam masuk, dan jam keluar. Kita isikan data yang dibutuhkan. Kemudian kita klik tombol simpan. Terlihat data yang tadi kita masukkan dapat ditampilkan. Kemudian untuk mengubah data, kita klik tombol edit pada baris data yang hendak diubah. Misal untuk jam masuk kita ubah menjadi 16. Kemudian kita klik tombol update. Terlihat di dalam tabel dengan kode jadwal 3, jam masuk yang tadinya 15.49 berubah menjadi 16.49. Kemudian untuk menghapus data, kita klik tombol delete pada baris data yang hendak dihapus. Terdapat konfirmasi untuk menghapus, kita klik tombol delete lagi. Terlihat di dalam tabel, data dengan kode jadwal 3, jam masuk yang tadinya 16.49 tidak ada. Itu artinya data telah berhasil dihapus dari tabel. Kemudian berikut ini adalah strip untuk halaman jadwal, di mana pada halaman jadwal hanya menampilkan data pada satu tabel, yaitu tabel jadwal. Dengan menggunakan query select bintang from jadwal. Lebih lengkapnya dapat terlihat strip berikut ini. Kemudian untuk fungsinya juga sama seperti menambah dengan menggunakan insert, kemudian mengubah dengan menggunakan update, dan menghapus dengan menggunakan delete. Pendemoan berikutnya yaitu tentang manajemen data departemen. Di sini terdapat fitur tambah departemen, edit, delete, dan cari data departemen. Kita coba contoh untuk menambah data departemen. Contoh channel departemennya misalkan D. Saya jumlah karyawannya misalkan 2. Kemudian diklik simpan. Nah, data yang ditambahkan tadi berhasil dimasukkan di sini. Data nama departemen D dan jumlah karyawannya 0 karena pada data karyawan itu belum ada karyawan yang berada di departemen D. Kemudian di sini ada fitur edit. Kita coba untuk mengeditnya. Kita klik. Kita coba untuk mengganti nama departemen, misalkan departemen menjadi departemen B. Kita klik update. Nah, di sini tadi yang nama departemennya belawalan departemen D menjadi departemen B. Kemudian di sini ada fitur delete. Coba delete ini nanti kita mencoba menghapus data yang kita inginkan untuk dihapus. Misalkan ini departemen B ini kita hapus, klik delete, kemudian di delete, klik. Nah, sudah terhapus data yang diinginkan untuk dihapus tadi. Kemudian di sini juga ada fitur cari data. Misalkan kita mencari data departemen produksi. Departemen produksi. Nah, di sini
menampilkan nama departemen produksi. Kita coba untuk mencari departemen yang tidak ada di sini. Misalkan administrasi. Nah, di sini tidak ditemukan departemen administrasi karena tidak ada nama departemen administrasi. Pada data departemen terdapat script di mana terdapat track join antara tabel departemen dengan tabel karyawan. Berikut script lengkapnya, bisa dilihat script lengkapnya ini. Kemudian terdapat function departemen. Di sini terdapat function insert atau menambahkan data departemen. Kemudian juga ada function update atau mengeditnya. Kemudian juga ada function delete atau menghapus. Berikutnya yaitu tentang. Di sini terdapat tentang kami. Di sini menampilkan profil tiap anggota. Di sini menampilkan nama tiap anggota, keterangan, NIM, dan email tiap anggota. Dan ada script tentang. Di sini terdapat div class column. Ini menampilkan nama, terus kemudian ini juga ada keterangan ini, NIM, dan email. Berikutnya yaitu pada manajemen data penjadwalan. Sama seperti data departemen, di data penjadwalan ini terdapat fitur tambah, edit, delete, cari, dan di sini perbedaannya di sini pada data penjadwalan terdapat fitur cetak. Kita coba untuk menambah data penjadwalan. Kita coba untuk misal P6 dan IP-nya coba untuk random, misalkan B21 jadwal misalkan jam 8. Kemudian diklik simpan. Nah, data yang tadi ditambah ini berhasil ditambahkan ke dalam sini. Kemudian misalkan kita ingin mengeditnya, kita coba untuk menggunakan fitur edit. Misalkan ini tadi kita edit, kita pilih misalkan NIP-nya misal kita ubah menjadi A. Kemudian jadwal kita pilih misalkan masih jam 8. Kemudian kita update. Nah, yang data tadi berhasil diubah dari BB21 menjadi A. Menjadi nama karyawan jadi Bang Jago. Kemudian untuk fitur delete dan cari data ini sama seperti pada manajemen data departemen tadi. Ketika ingin mendelete juga klik delete saja, kemudian pada cari data tinggal mencari data yang akan ingin dicari. Kemudian di sini ada fitur cetak. Nah, di sini kita klik pada fitur cetak akan menampilkan file PDF pada tabel penjadwalan ini, dan kemudian ini bisa kita cetak, bisa kita print. Kemudian di sini ada script data penjadwalan. Di sini terdapat query dari proses join antara 3 tabel, yaitu penjadwalan, jadwal, dan karyawan. Bisa dilihat script lengkapnya seperti ini. Kemudian udah function dari
penjadwalan. Di sini ada function tambah, insert into penjadwalan, kemudian juga ada update penjadwalan. Di sini juga ada function delete from penjadwalan. Berikutnya yaitu ketika kita ingin keluar dari aplikasi ini, kita bisa logout dari aplikasi ini dengan di sini ada pada pojok kanan atas terdapat diklik sini sama datang sini, kemudian ini ada button logout dan diklik. Nah, di sini berhasil logout. Kemudian logout, di sini terdapat script logout. Di sini terdapat session destroy, yaitu untuk ketika ingin mengakhiri sesi memakai session destroy. Dan ini akan ditujukan ke lokasi index.php atau memunculkan form login kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.